Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Hani Fitriani, guru SMA Negeri 2 Majalengka. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Selama pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh Ibu Ajeng Trisna Sasti sebagai fasilitator dan Bapak Dede Mulyana sebagai pengajar praktik. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya disiplin seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan demikian, jika semua warga sekolah mendapatkan pemahaman mengenai konsep inti budaya positif tersebut, harapannya budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik. Tujuannya pertama, menambah pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi mengenai budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik semua warga sekolah untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan untuk tolak ukur aksi nyata mengenai budaya positif ini, yang pertama yaitu terlaksananya kegiatan diseminasi mengenai budaya positif kepada rekan-rekan guru. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas antara murid dengan wali kelas atau murid dengan guru mata pelajaran. Selanjutnya juga siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Dan yang ketiga yaitu penggunaan metode segitiga restitusi sebagai cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya, lini masa tindakan, yakni langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, koordinasi dengan kepala sekolah. Di sini saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi bersama rekan guru mengenai pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas, serta penanaman metode segitiga restitusi di sekolah. Kedua, koordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang keempat, menyusun dan menempel keyakinan kelas di kelas masing-masing. Itu adalah dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, guru BK, dan rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Selanjutnya, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang berkenan hadir di ruangan ini dalam acara kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 10. Saya Hani Fitriani dan Bu Putri. Sebelumnya saya panjatkan juga puji syukur kehadirat Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rezeki umur dan sehat kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini. Shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, mohon maaf sebelumnya. Saya dengan Bu Putri di depan bukan berarti gimana-gimana. Di sini saya dengan Bu Putri mencoba menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak, khususnya mengenai budaya positif. Supaya mengefektifkan waktu, Bu Putri akan memaparkan materi pertama mengenai budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan hatur nuhun kepada Bapak Ibu yang masih menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya kegiatan ini bukan karena saya dan Bu Hani bagaimana. Mudah-mudahan ini jadi tempat diskusi kita bersama ya untuk kebaikan sekolah tercinta kita SMA 2 Majalengka. Nah, hari ini materi yang akan kita bahas ya bukan harapannya tidak satu arah saya dan Bu Hani menjelaskan, tetapi inginnya nanti ada dua arah diskusi aja kita bareng-bareng ya. Barangkali kita juga ada yang kurang, boleh Bapak Ibu yang lebih senior pengalamannya luar biasa boleh sharing menambahkan pengetahuan kita ya. Nah, hari ini sebenarnya materinya seperti yang ringan tetapi ringan-ringan susah gitu ya, berat untuk dilakukan atau diwujudkan, yaitu tentang budaya positif. Nah, pertama-tama apa dulu nih yang kebayang ketika mendengar kata budaya positif yang langsung terbayang? Boleh ada yang memberikan pemikirannya tentang apa ya budaya positif yang kebayang-bayang contohnya? Boleh ada yang ini mengungkapkan pendapat? Oh iya, mangga Ibu Haji. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kata budaya dan positif, mungkin budaya itu adalah hasil berupa hasil yang tingkah laku manusia yang positif. Banyak sekali menurut saya. Mungkin kalau disebutkan satu persatu lah tidak cukup lah mungkin waktunya. Mungkin salah satunya yaitu budaya positif itu adalah melaksanakan kegiatan ibadah, terutama dalam kegiatan agama. Mungkin itu yang paling utama, karena tujuan kita hidup di alam dunia ini adalah beribadah. Mungkin itu yang paling utama, dan yang lain-lainnya mungkin yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, benar sekali tentang hasil tingkah laku manusia ya, utamanya sih dalam beribadah dan di kehidupan sehari-harinya pasti banyak ya budaya yang positif. Nah, kita lihat secara formalnya budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, betul ya, kebaikan-kebaikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya positif itu tanpa sadar sudah dilakukan karena sudah diyakini oleh kita semua, khususnya untuk siswa dan guru di sekolah. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif yang hari ini akan kita diskusikan yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Barangkali ada istilah-istilah yang baru untuk Bapak Ibu dengar, karena ini merupakan seperti kata kita update gitu ya, mengupdate ilmu kita. Barangkali ada yang sudah biasa didengar, barangkali ada istilah yang baru didengar. Mudah-mudahan jadi diskusi dan pengetahuan baru untuk kita sama-sama. Nah, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru.
cenah, katanya pembelajaran paradigma itu artinya apa ya? Paradigma. Ada yang bisa paradigma? Seperti apa ya, sudut pandang gitu ya, paradigma atau pemikiran yang paling update. Kalau pembelajaran itu harus dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Diferensiasi itu artinya berbeda-beda ya. Setiap siswa punya potensi yang berbeda-beda dan kebutuhan yang beda-beda, dan di tahap perkembangan juga pasti beda-beda antara SD, SMP dan SMA. Dari semua pembelajaran yang berdiferensiasi ya intinya mah ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila ya yang paling baru. Nah, sebelum masuk lagi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kalau Bapak Ibu lihat mengontrol ya, kita biasa kalau dengar kontrol, oh berarti kita sebagai guru bisa mengontrol siswa. Gimana caranya kita mengontrol siswa? Padahal tujuannya untuk kebaikan pasti ya. Nah, ternyata di paradigma baru banyak konsep-konsep baru yang mungkin ya kayak kita mah zaman dahulu mungkin mempan, nah tapi zaman sekarang mungkin sudah tidak rasional lagi, jadi harus diganti paradigmanya. Seperti ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita, terutama saya ya, tanpa sadar mungkin ketika siswa ada salah, maksudnya mah mengkritik memberitahu, tujuannya biar dia mau memperbaiki gitu ya. Atau tanpa sadar nih saya udah bilang, nggak apa ya, kan udah janji sama ibu misalkan kayak gitu ya, atau mending ngulangin lagi, nah kayak gitu. Jadi kan itu membuat mereka merasa bersalah. Tujuannya padahal lemah lembut ya, tetapi ternyata ilusi itu tidak buat mereka kuat karakternya ya. Dan yang paling umum nih kita biasa, yang paling baru, ilusi bahwa semua penguatan positif adalah efektif. Penguatan positif itu seperti apa? Seperti pujian. Kita kan biasa ya memuji siswa yang baik gitu ya. Simpelnya kayak anak, dan dari kecil udah dibiasakan, oh pintar, oh baik, oh good job gitu ya. Kalau anak kecil makannya habis good job, nah padahal jangan good job, tetapi harus makannya habis jadi kamu nanti sehat gitu ya. Oh kamu mau makan sayur nanti kamu jadi kuat gitu. Diberi alasannya. Termasuk ke siswa juga, ketika misalnya kita memuji terlalu berlebihan, barangkali ada siswa lain yang hatinya tersakiti kayak gitu ya. Kemarin juga saya sempat mewawancara ya kepada siswa yang tidak mendapat pujian, katanya teh, saya mah nggak pernah dipuji sama orang guru katanya. Terus kalau lihat orang lain dipuji gimana katanya? Ya padahal mah biasa weh, cenah nggak usah kayak gitu ya, berarti ada iri gitu ya. Di hati dianya tuh ada iri katanya teh. Soalnya saya ya berlebihan gitu misalkan ujinya. Tapi dia juga sebenarnya intinya kita memotivasi tetapi ternyata ada efek lainnya seperti itu. Nah, dari paradigma baru itu ada perubahan nih, dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, seperti contohnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal perilaku buruk itu pasti punya tujuan. Ketika anak kabur dari kelas kita pasti ada tujuannya ya, dia kenapa harus kabur gitu ya. Pasti itu kegiatan yang salah, tapi kalau kita ambil dari sisi lain, kita harus cari tahu kenapa sih kabur, apa bosen di kelas, atau memang dia lagi nggak mood atau gimana. Tapi tujuannya memang untuk perbaikan. Jadi hanya seperti cara pandang kitanya aja yang digeser tadinya dari pandang arah kita, tetapi sekarang digeser menjadi arah pandang yang paling bawah ya ada ya. Ubahlah paradigma Anda berpikir tentang manusia, terutama tentang siswa kalau kita mah. Nah, karena kita ingin ada budaya positif di sekolah kita, salah satunya bisa dimulai dengan disiplin positif. Kalau disiplin itu identiknya dengan apa sih? Harus mengikuti apa berarti siswa-siswa di sekolah?
aturan, betul Ibu, dengan tata tertib. Nah, kalau disiplin positif itu maksudnya siswa mengikuti tata tertib tetapi tanpa ketakutan atas hukuman. Inginnya harusnya dari kesadaran diri sendiri ya, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Nah, gimana biar siswa teh sadar? Ya dianya harus yakin ya mana yang benar, mana yang salah, dan meyakini bersama nilai-nilai kebajikan itu, atau dalam kata lain namanya motivasi intrinsik ya, motivasi dari dalam dirinya. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia ini relate banget ya, ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir menjadi diri sendiri sesuai nilai yang dipercaya. Ini seperti ketika saya belajar ini, gimana caranya ya mengubah siswa, atau jangankan siswa, diri kita sendiri punya motivasi yang terakhir. Jadi dari diri kita aja, padahal kita dari kecil udah biasa tuh, misalkan nanti dihukum loh gitu ya, atau nanti dikasih ini loh untuk mengerjakan sesuatu barang. Bahkan dalam agama juga kita sholat, nah sholat kan biar gak masuk neraka ya, sholat juga biar masuk surga, betul ya Ibu PAI bisa salah ya. Padahal seharusnya mah sholat itu apa sesuai kebutuhan kita ya, kita yang butuh. Nah, saya menganalogikannya kayak gitu, oh berarti kesadaran yang harus, jadi ketika orang yang sudah butuh sholat itu merupakan kebutuhan, bukan karena takut masuk neraka atau ingin masuk surga. Nah, seperti itu analogi gimana caranya biar siswa juga melakukan budaya positif di sekolah, bukan karena hukuman atau bukan pujian dari kita, tapi dia benar-benar aku teh pengen jadi orang benar, jadi dianya benar sendiri. Cuman memang itu langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai ya, mudah-mudahan jadi langkah besar dan perubahan besar. Selanjutnya boleh dilanjutin oleh Bu Hania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang materi disiplin positif. Tadi Bu Putri sudah menjelaskan tentang bagaimana siswa itu menumbuhkan motivasi dalam dirinya sendiri, atau disebut juga motivasi intrinsik, yang dia melakukan suatu tindakan itu tidak hanya semata-mata takut akan suatu hukuman. Setelah dilihat, kalau kita melihat seseorang atau manusia, ternyata manusia itu sendiri mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kedua itu kebutuhan kasih sayang, ketiga kebutuhan kebebasan, keempat kebutuhan kesenangan, kelima kebutuhan penguasaan. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau kita menemukan murid yang bisa dibilang melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan, murid tersebut kalau kita lihat-lihat pasti ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh misalkan ada kasus seperti ini. Di kelas ada murid yang suka minta makanan aja kepada teman-temannya. Pasti teman-temannya merasa terganggu. Secara digali lebih dalam, ternyata murid tersebut kekurangan kebutuhan bertahan hidup. Kita nggak tahu, mungkin dia belum sarapan, atau di rumahnya kekurangan, atau kita juga sempat menemukan kasus murid di kelasnya itu selalu berbuat onar, gak bisa diam gitu, selalu aja mengusik temannya ketika kegiatan pembelajaran. Nah, kita bisa dilihat ternyata murid ini ada kekurangan kebutuhan apa? Apakah kekurangan kebutuhan kebebasan, dia pengen bebas gitu, atau seperti apa gitu. Jadi kita melihat murid itu seperti halnya teori gunung es gitu ya, yang mana gunung es itu kan kelihatannya itu sedikit kecil, gak terlalu besar, tapi kan di dalamnya begitu besar. Nah, itu juga yang terlihat murid-murid kita. Ternyata murid-murid kita juga banyak sekali yang tidak nampak gitu. Nah, disinilah alangkah baiknya untuk membiasakan budaya positif. Kita jangan mudah menjudge gitu ya, menjudge murid kita si ini A, B, C, D tanpa kita tahu
sebenarnya mereka itu seperti apa. Apakah mereka itu ada kekurangan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol guru dalam proses mungkin dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi kalau misalkan ada muridnya yang tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan kehendak gurunya, langsung menghukum murid tersebut baik secara verbal maupun fisik gitu. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kadang mungkin tanpa kita sadari, kita juga suka misalkan ada murid kita tidak mengerjakan tugas contohnya. Pasti kita, ayolah kamu mengerjakan tugas. Kamu gak kasihan dengan ibu, kamu gak kasihan dengan orang tua kamu. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat tersebut itu membuat si murid itu merasa bersalah gitu. Bisa aja ada perubahan lebih baik, tapi perubahan itu bukan perubahan intrinsik dalam dirinya, tapi perubahan dari luar gitu. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi kita seolah-olah dekat dengan murid, murid juga merasa dekat dengan kita, bahkan ada juga yang murid merasa temannya. Tapi kalau ini dilaksanakan berkelanjutan, takutnya nanti murid ketika ada guru lain tidak memperlakukannya yang sama, dia kecewa. Atau suatu saat guru tersebut tidak treatment posisi kontrolnya sebagai teman, dia juga kecewa. Nah, yang keempat itu posisi kontrol pemantau. Nah, posisi kontrol pemantau ini sekilas memang kayak oh bagus, karena di dalam pemantau ketika seorang murid melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau misalkan nanti ada yang disebut dengan keyakinan kelas, nah murid di sini ketika dia melanggar, konsekuensi hukumannya itu ada hukuman, ada konsekuensinya. Contohnya telat, jelas konsekuensi telat nanti misalkan gak boleh masuk 10 menit, atau konsekuensinya harus membaca apa, konsekuensinya misalkan harus di perpustakaan. Nah, sekilas itu bagus gitu ya untuk menumbuhkan tanggung jawab, tapi di sini juga untuk menimbulkan motivasi intrinsik murid dalam pembiasaan disiplin positif, ada kekurangan juga gitu, seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer, menurut posisi teori kontrol ini dianggap yang paling efektif. Kenapa dianggap yang efektif? Karena guru memberikan kesempatan kepada murid atau siswa untuk memperbaiki kesalahannya, dan guru membersamai siswa dalam menemukan solusi terbaik untuk pemecahan masalahnya. Kata kunci dari posisi manajer di sini ada dialog sebenarnya. Ada dialog antara guru dengan murid. Untuk bagaimana di sini perannya itu yang memecahkan permasalahan atau mendapatkan solusinya itu ya murid itu sendiri. Di sini guru hanya mendampingi, guru hanya memantik untuk bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan murid. Mungkin nanti kita akan lihat dalam metode segitiga restitusi. Nah, mungkin Ibu Bapak di sini kita akan melihat contoh video. Yang pertama ini contoh video posisi penghukum. Sudah berapa kali terlambat?
Oke, barusan Bapak Ibu ada 3 contoh di video itu. Yang pertama itu contoh posisi kontrol sebagai pendukung. Tadi kita sangat jelas bagaimana kalau kita sebagai seorang guru mempunyai sikap posisi kontrol sebagai pendukung. Dan yang kedua itu posisi kontrol sebagai pemantau. Tadi ada hukuman dan konsekuensinya. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Saya mau minta pendapatnya dari Bapak dan Ibu. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu dari video yang ditayangkan, setuju yang mana? Boleh? Enggak? Bu Eka? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, puntennya ini hanya menyampaikan atau menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Hani tentang video yang sudah sama-sama kita tonton bersama. Kalau tadi ya dari 3 contoh posisi kontrol, ada posisi penghukum, posisi pemantau, dan manajer. Tentu saja yang paling humanis mungkin ya, itu pasti di posisi manajer gitu, karena di situ guru yang di depan tadi ya menghadapi murid yang terlambat gitu, jadi dia memberikan kesempatan bertanya dulu kenapa kamu terlambat gitu, sehingga muridnya kan jadi berpikir, oh saya terlambat karena bangun kesiangan, gak ada alarm gitu. Kemudian ditanya lagi gitu, jadi ada pendekatan apa sih untuk mengetahui oh saya salahnya apa, kenapa saya bisa melakukan kesalahan seperti ini. Kemudian ditanyakan juga gimana nih cara kamu mau memperbaikinya gitu. Jadi memang CGP banget ya, jadi yang client center gitu, dimana anak tuh memang berpikir dan mencari solusinya sendiri atas permasalahannya, tetapi guru di situ sebagai pendamping atau membimbing supaya dia itu mampu tadi mungkin ya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mungkin ini juga salah satu bisa dibilang baru juga, karena yang sering kita dengar itu bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Apa sih bedanya keyakinan dengan kesepakatan? Nah, kalau keyakinan ini adalah hal-hal atau nilai-nilai yang keinginan siswanya, dan guru itu sebagai pendampingnya untuk apa? Untuk menjalankan budaya positif di kelas itu sendiri. Nilai-nilainya itu harus ada kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi bukan kita sebagai guru membuat keyakinan kelas apa yang guru inginkan, tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa itu sendiri. Nah, keyakinan kelas ini nilainya itu yang pasti nilai-nilai universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan dalam lingkungan di kelas dan sekolah itu sendiri. Nah, ini contoh mungkin kegiatan pembuat keyakinan kelas.
kegiatan ini, siswa itu mengungkapkan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak harus mereka lakukan. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang mereka tulis nantinya itu didesain atau misalkan diringkas lebih kalimatnya itu lebih mudah dimengerti. Contoh, tidak boleh menyontek, jadinya bertanggung jawab nilai kebijakannya. Jangan terlambat, jadi disiplin. Sehingga nilai-nilai itu mudah dipahami oleh siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan masalah, dan ini memperlihatkan guru sebagai posisi manajer. Jadi kalau kita memilih guru sebagai posisi manajer, biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi kepada murid-murid kita, yaitu menggunakan metode segitiga restitusi. Dalam metode segitiga restitusi itu pertama itu ada kegiatan menstabilkan identitas. Seperti tadi video Naren yang terlambat, ditanya dulu kenapa dia terlambat. Dia menjelaskan kesalahannya. Ketika menjelaskan kesalahannya, kita alangkah baiknya itu bukan hanya membuat si anak lebih merasa bersalah, tapi membuat anak itu lebih bisa dibilang kembali dari rasa bersalahnya. Dengan cara apa? Memberikan penguatan kalimat positif. Contohnya, gak apa-apa bersalah, setiap manusia di dunia pun pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua itu menanyakan keyakinan. Tadi kan ketika anak sudah membuat keyakinan kelas, maka kita sebagai guru menanyakan keyakinan kembali kepada anak tersebut tentang tingkah lakunnya yang melakukan pelanggaran, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka buat dan disepakati. Nah, pasti nanti menjawab tidak sesuai. Ketika mereka menjawab tidak sesuai, maka mereka juga di akhirnya itu validasi tindakan yang salah itu mempunyai solusi untuk memperbaiki tindakan mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya itu sendiri. Dan segitiga restitusi juga akan berjalan dengan baik dengan adanya kolaborasi. Kita di sini di sekolah bukan hanya kolaborasi guru dengan murid saja, tetapi pasti akan melaksanakan kolaborasi dengan orang tua. Seperti yang tadi kesiangan, ada controlling di rumah, kolaborasi dengan orang tua supaya muridnya itu tidak kesiangan. Nah, sekarang tadi dari materi pertama sampai budaya positif sampai segitiga restitusi itu sudah disampaikan. Besar harapan kami sama-sama untuk bisa dibilang apakah ini sesuai dengan apa yang pernah kita laksanakan selama ini. Kalau dirasa tidak sesuai, ayo kita sama-sama untuk memperbaiki. Yang pastinya untuk kepentingan murid, supaya murid di sekolah ini belajar aman, tenang, bahagia, nyaman dengan lingkungan sekolah kita yang sudah membangun budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah lampiran foto-foto kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, berikut ini merupakan kegiatan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Selamat siang anak-anak semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Ini kelas 11 IPS. Kelas 11 IPS. Bukan pertama ya. Nah, kebetulan tahun ajaran baru ini Ibu ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran bersejarah di kelas 11 IPS. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan
belajar sejarah. Kebetulan di kelas 11 ibu ngajar kelas 11 IPS 3 dan 4 dan kelas 12 IPS 1 sampai IPS 6. Nah, sebelum ibu mengajar sejarah di kelas ini, ibu mau mengajak kepada kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ada yang membuat keyakinan kelas? Atau ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas? Contoh-contoh. Contoh-contoh. Namanya siapa? Oke, Rizky. Kira-kira contoh peraturan kayak dilarang buang sampah. Oke, satu lagi. Namanya siapa? Naira. Contoh peraturan kelas. Jangan lupa piket kelas. Nah, peraturan itu biasanya siapa yang ngomong? Sekolah? Siapa? Guru. Jadi gini. Nah, ini bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Di sini ibu ngajak kalian untuk membuat keyakinan kelas, dan keyakinan itu yang membuat kalian sendiri. Oke? Dan disepakati oleh kita bersama. Jadi nanti kita punya tanggung jawab untuk menjalankan. Setuju? Setuju. Nah, sekarang ibu akan berikan skinot. Nanti kalian boleh isi. Kalian pengen kelas itu seperti apa? Jadi di dalam pikiran kalian, kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Boleh 1 atau 2. Silakan kalian menulis kira-kira keyakinan apa yang kalian inginkan yang ada di kelas ini. inginkan. Pertama, jangan mengambil barang orang lain. Setuju nggak? Setuju. Betul kan? Jangan. Oke, yang kedua di sini. Di dalam kelas kita harus bisa saling menyayangi. Setuju? Setuju. Hormati. Setuju. Hargai. Oke, di sini saling menghormati, menghargai.
Jadi menyayangi. Selanjutnya rukun. Setuju. Saling apa? Coba lagi ya. Saling menghargai, saling menghormati. Sama ya? Oke, jadi di sini rukun. Satu lagi. Dilarang buang sampah sembarangan. Setuju nggak? Tapi kalau bisa kita ubah kalimatnya. Kan itu kalau dilarang itu kalimat negatif ya. Kalimat positif kira-kira apa kalimat? Buang sampah. Oke, buang sampah pada tempatnya. Satu lagi, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju? Setuju. Setuju. Ya, yang ini. Jangan mengejek teman. Setuju? Setuju. Saling menghormati. Oke. Ada lagi di sini. Datang tepat waktu. Setuju. Pulang tepat waktu. Tidak. Pulang lebih cepat. Datang tepat waktu. Pulang lebih. Ibu bacain lagi, ini ada kelas yang menurut saya kelas yang muridnya mentaati peraturan dan yang paling penting kompak. Setuju nggak? Setuju. Setuju aja ya. Nah, ibu sudah menulis keyakinan yang tadi kalian tulis. Sekarang supaya lebih jelas, ibu minta satu orang untuk membacakan kembali keyakinan kalian. Siapa yang mau? Oke, silakan di sini. Di sini saya akan membacakan tentang keyakinan kelas. Yang pertama, jangan mengambil barang-barang orang lain. Yang kedua, saling menghormati, menghargai, menyayangi. 3, rukun. 4, buang sampah pada tempatnya. 5, berdoa. 6, datang tepat waktu. 7, kompak. 8, izin guru kalau mau keluar kelas. Oke, terima kasih ya Rizky. Silakan duduk lagi. Boleh nggak tepuk tangan buat Rizky? Ibu menanyakan pada kalian, sepakat nggak ini keyakinan kelas? Sepakat. Sekali lagi, sepakat nggak? Sepakat. Kalian bersedia nggak melakukannya? Oke, nah sekarang karena keyakinan kelas ini sudah disepakati, alangkah baiknya kita akan tulis di sini, terus nanti ditempel di dinding kelas. Setelah kita tulis, nanti juga kalian menandatangani kesepakatan. Ini sebagai bukti bahwa kalian sebagai murid dan ibu sebagai guru sudah mempunyai kesepakatan.
kelas juga kita udah bikin. Nah, supaya keyakinan kelas ini selalu kita ingat dan kita laksanakan, kita tempel di dinding ya. Setuju? Dan tanda tangan sebagai bukti kalian sudah menyepakati. Siapa yang bisa membantu ibu untuk menempel ini? Boleh? Silahkan, bisa aja. Kalau gitu, terima kasih banyak. Kita sudah membuat kesepakatan kelas ini. Semoga kesepakatan kelas ini akan membuat pembelajaran sejarah dalam 1 tahun ke depan aman, nyaman, dan kondusif. Oke? Hal yang harus diperhatikan saat membuat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas senantiasa menggunakan kalimat positif. Kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keempat, semua warga kelas dapat berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan kelima, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan. Berikut ini merupakan kegiatan penerapan metode segitiga restitusi. Kasus 1. Adisa sering datang terlambat sehingga sering ketinggalan masuk pelajaran jam pertama. Adisa silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Oh gini Adisa, tadi ibu dapat laporan dari guru piket. Katanya Adisa terlambat, benarkah itu? Iya, benar. Oh gitu. Nah Adisa, berapa kali kira-kira pernah terlambat? Kira-kira tuh kalau nggak salah ya, Bu, 4-5 kali sih. Oke, menurut Adisa terlambat itu merupakan suatu kesalahan apa bukan? Kesalahan. Oke, kesalahan. Baik Adisa, kesalahan itu manusiawi ya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita harus mengambil manfaatnya dari kesalahan tersebut. Iya. Nah, Adisa, sekarang kita cari solusi bersama ya. Iya. Nah, Adisa sering datang terlambat, pasti kan punya alasannya ya. Iya. Kalau ibu boleh tahu alasannya itu kenapa? Adisa tuh tidurnya malam terus, Ibu, karena selalu main HP. Jadi pas bangun pagi tuh susah karena masih ngantuk. Oh, masih ngantuk itu. Adisa masih ingat gak kita pernah melakukan kesepakatan keyakinan kelas? Masih ingat, Ibu. Oke, nah menurut Adisa terlambat itu sesuai gak sih dengan keyakinan kelas kita? Enggak. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang udah Adisa langgar? Kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Disiplin itu penting gak sih buat Adisa? Penting karena Oh, penting. biar dia tuh bisa belajar buat apa ya, waktunya tuh bisa dipergunakan sebaik-baiknya gitu kan. Kalau disiplin tuh melanggar waktu itu. Oke, nah kira-kira tindakan apa yang sekarang Alisa harus lakukan ketika Alisa terlambat? Harus tidak boleh bergadang lagi, terus kalau bisa tidurnya tepat waktu, jadi biar nggak telat. Oke, bagus kalau gitu. Alisa udah tahu solusinya seperti apa. Sekarang insya Allah kedepannya ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu, mengingatkan kamu kalau di rumah supaya Alisa tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Oke, Ibu. Oke, Alisa boleh ke kelas lagi ya. Boleh. Semangat. Iya, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa dari kelas 11 IPS 3. Saya merasa senang sudah diajak berdiskusi dengan Ibu Hani terkait permasalahan yang saya lakukan, yaitu terlambat ke sekolah dan juga bergadang. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Kasus 2, Nahda tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh Rehan.
ia marah dan tidak menahan emosinya. Waalaikumsalam, silakan duduk Nahda. Nahda, tadi ibu ketemu dengan Hamdan, KM di kelas kamu. Nah, Hamdan cerita ke ibu bahwa Nahda tadi bertengkar dengan Rehan. Apakah benar? Ya ibu, abis aku tuh kesel banget sama si Rehan. Oh, kenapa kesal? Soalnya dia tuh suka nyontek terus ibu, bahkan bukan tugas doang yang dia contek, PR pun sering dia contek bu. Oh, begitu. Wajarlah jika kamu kesal. Nah, kalau ibu ada di posisi Nahda, tidak menutup kemungkinan ibu melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Rehan? Aku tuh marah-marah ke dia, terus tuh aku tuh maki-maki dia bu, refleks malah sambil ngegebrak meja dia. Oh gitu. Nah, ibu yakin kamu itu punya alasannya melakukan itu. Nah, sekira-kira alasannya apa? Ya lah bu, aku tuh kesel sama dia, soalnya kan aku tuh udah susah payah gitu ngerjain tugas, si Rehan enak-enak banget, tinggal nyontek aja, gak mau usaha banget. Oke, ya wajarlah, ibu juga ngerti perasaan kamu. Ibu juga sangat menghargai Nahda tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu, seperti misalkan memukul atau lebih dari itu. Namun sekarang coba Nahda pikirkan, Nahda menggebrak meja, marah-marah ke Rehan, sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Enggak. Oke, kira-kira keyakinan kelas apa yang Nahda? Saling menghormati antar teman. Oke, saling menghormati antar teman. Menurut kamu saling menghormati itu penting gak sih? Penting banget bu. Kalau penting, kira-kira apa yang harus Nahda lakukan ketika Nahda dalam posisi marah? Harus bisa menahan amarah, pokoknya tuh harus sabar dalam menghadapi. Oke, Nahda bersedia nggak sih mengatasi masalah ini? Sedia. Oke, Nahda, apa yang Nahda lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apakah Nahda harus minta maaf kepada Rehan? Ya, aku harus minta maaf sama Rehan. Oke, tepat sekali ya tindakan Nahda. Mudah-mudahan kedepannya Nahda akan lebih punya kesabaran lagi, bisa menghadapi segala situasi itu tanpa emosi. Oke, boleh sekarang Nahda kembali lagi ke kelas ya. Semangat Nahda. Semangat. Makasih bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahda dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya sangat senang karena dapat berdiskusi dengan Ibu Hani untuk dapat menahan diri dari amarah perilaku teman sekelas. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.